Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang statistika. Materi kedua di kelas 12. Oke, apa saja sih yang dipelajari dalam statistika itu? Berikut kompetensi dasar, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Baik, dalam statistika yang dipelajari adalah membaca dan menyajikan data. Kemudian ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Nah, apa sih statistika itu? Statistika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan. Ada banyak sekali penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah salah satu contoh penggunaan statistika dalam kasus harian virus COVID-19. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Oke ya, unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, kelas atau interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Kemudian, batas bawah kelas, yang disingkat dengan BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Kemudian, batas atas kelas, disingkat BA, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Kemudian yang keempat, tepi bawah kelas, disingkat TB, yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5. Batas bawah dikurangi 0,5, disebut tepi bawah kelas. Nah, kalau tepi atas kelas, yaitu batas atas kelas ditambah 0,5. Nah, kemudian bagaimana cara mencari titik tengah? Titik tengah disimbolkan dengan XI. Rumusnya yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Nah, sekarang bagaimana cara mencari banyak kelas? Nah, nanti kita akan menggunakan rumus K, karena simbol K ini adalah simbol banyak kelas. K merupakan bilangan bulat. Jadi, kita cari menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 kali log N. N-nya itu adalah banyaknya data. Nah, sekarang yang terakhir yang harus kalian ketahui adalah panjang kelas. Simbolnya yaitu P, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Baik, nah sekarang apa lagi sih yang harus kalian ketahui di dalam membuat tabel distribusi frekuensi? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kalian harus menentukan jangkauan. Jangkauan rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian langkah yang kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas tadi sudah diketahui ya, bahwa rumusnya disimbolkan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas disingkat atau disimbolkan dengan P. Panjang kelas disimbolkan dengan P. Rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, yang keempat, menentukan interval kelas. Interval kelas nanti akan kalian tentukan satu per satu sampai dengan banyak kelas yang ada. Nah, langkah yang terakhir adalah menentukan frekuensi setiap kelasnya.
dengan menggunakan sistem turus. Nanti akan kita ketahui bagaimana sih caranya menentukan dengan sistem turus. Pasti kalian sudah tahu ya, kalau kalian sudah pernah melihat pemungutan suara. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Buatlah data usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Nah, di sini ada data. Ini adalah data. Data ini sebanyak 50, yaitu data usia 50 orang karyawan. Nah, bagaimana sih caranya kita akan mengubah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Kemudian menggambarnya dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama tadi, kita tentukan dulu banyaknya data berapa, karena sudah diketahui bahwa banyak data itu sama dengan 50. Kemudian, kita cari data terbesarnya. Data terbesarnya berapa di sini? Di sini data terbesarnya adalah 64. Data terkecilnya berapa? Kita cari di sini data terkecilnya adalah 16. Nah, kemudian lihat di sini bahwa kita yang pertama kali adalah menentukan jangkauan. Ingat, rumus jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya tadi berapa? 64 dikurangi 16 sama dengan 48. Jadi jangkauannya kita peroleh 48. Nah, langkah yang kedua, kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas tadi rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Perhatikan di sini N-nya itu adalah ini. Nah, N-nya itu adalah banyak data. Ini adalah N. Jadi di sini 1 ditambah 3,3 log 50 karena N-nya 50 ya. Ini adalah rumus. Nah, sekarang kita cari log 50 menggunakan kalkulator. Log 50 itu 1,7 sekian-sekian. Jadi dibulatkan jadi 1,7. Nah, sekarang kita hitung 1 ditambah 3,3 kali 1,7. Ini kita kalikan dulu. Nah, ini kita kalikan hasilnya 5,6. Setelah itu baru kita jumlah dengan 1. 1 ditambah 5,6 sama dengan 6,6. Kita bulatkan menjadi 7. Ya, itu adalah banyak kelas. Jadi, banyak kelas nanti dalam tabel distribusi frekuensinya sebanyak 7. Nah, selanjutnya kita cari panjang kelas. Panjang kelas rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya tadi berapa? Oh, 48. Kemudian banyak kelasnya berapa? 7. 48 dibagi 7 sama dengan 6,86. Dibulatkan ke atas menjadi 7. Nah, kita sudah dapat 3 langkah ya. Langkah selanjutnya adalah, oke ya, sekarang kita coba cari interval kelas. Interval kelas yang pertama, kita gunakan rumus batas bawah. Batas bawah yang kita pakai adalah data terkecil. Data terkecilnya tadi berapa? Data terkecilnya sama dengan 16. Kemudian, nah, sekarang kita cari batas atasnya. Batas atasnya itu sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas dikurangi 1. Nah, sekarang batas bawahnya yang kita pakai adalah 16. Jadi di sini kita peroleh 16 ditambah 7 dikurang 1 ya. Ini 7 dari mana? 7 ini adalah panjang kelas. Panjang kelasnya tadi sudah kita cari, kita dapatkan hasilnya 7. Jadi ini kita hitung. Berapa hasilnya? Ya, benar, hasilnya 22 ya. Oke, jadi interval kelas yang pertama adalah 16 sampai dengan 22. Ini bukan dikurang ya, tapi ini intervalnya. Intervalnya dari 16 sampai dengan 22. Sekarang interval kelas yang kedua. Oke, sama caranya ya. Nah, sekarang batas bawahnya yang kita pakai tidak lagi 16, tapi yang kita pakai adalah 22. Jadi 22 ditambah 1 sama dengan 23. Nah, sekarang kita cari, kalau batas bawahnya sudah ketemu, sudah dapat, kita tinggal cari batas atas. Nah,
batas atasnya kita pakai rumus batas bawah ditambah P dikurang 1. Berapa batas bawahnya? Batas bawahnya sama dengan 23. Nah, ini ya. Batas bawahnya sama dengan 23. P-nya berapa tadi? P-nya 7. Dikurang 1. Berapa hasilnya? Iya, benar. Hasilnya adalah 29. Jadi, interval kelas yang kedua adalah 23 sampai dengan 29. Nah, sekarang kita cari interval kelas yang ketiga. Caranya sama ya. Caranya sama. Jadi, batas bawah yang kita pakai itu 29 nih ya. 29 ditambah 1 ya. Jadi ini yang kita pakai 29 ditambah 1 sama dengan 30. Sekarang kita tinggal cari batas atasnya. Batas atasnya, batas bawah ditambah P dikurang 1. Sama ya. Jadi di sini 30 ditambah 6. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 36. Jadi, interval kelas ketiganya sama dengan 30 ditambah 30 sampai dengan 36. Nah, untuk interval kelas berikutnya dicari dengan cara yang sama ya. Sehingga diperoleh interval kelas keempat itu 37 sampai 43. Nah, kemudian interval kelas kelima itu 44 sampai dengan 50. Interval kelas ke-6 51 sampai dengan 57. Dan interval kelas yang terakhir, karena tadi banyak kelasnya itu sama dengan 7 ya, banyak kelasnya ya. Banyak kelasnya tadi kita peroleh sama dengan 7. Jadi interval kelasnya sampai ke 7 aja. Interval kelas ke-7-nya kita hitung menggunakan cara yang sama dengan ini ya. Jadi 58 sampai dengan 64. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita akan tulis dalam bentuk tabel. Oke ya, sekarang kita akan ubah data-data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini datanya. Sekarang kita buat tabelnya. Tabelnya kita tulis nilai. Di sini kita tulis turus yaitu bantuan untuk menemukan ini. Nah, ini 11 dari mana? 11 dari pencarian ini. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya nilai yang muncul di antara rentang 16 sampai dengan 22. Nah, sekarang kita coba ya. Karena di situ sudah ditemukan semuanya bahwa di sini 11, 13, 19, 8, 2, 3 dan 4. Ini sudah dihitung ya. Nah, sekarang kita coba cari betul enggak itu. Nah, kita temukan 11 dari mana? Mulai dari 16 sampai dengan 22. Lihat di baris pertama ya. Baris pertama ada angka 19. Jadi kita tulis ini 1. Nah, kemudian ada 18. Di sini 2. Ada berapa lagi? Ada 20. 3. Kemudian ada di baris kedua 16. Di sini. Kemudian ada 17. Jadi nah, kemudian ada 22. Ada 24 nah masuk ya. Kemudian di baris ketiga ada 22. Saya tulis lagi. Kemudian ada 21. Nah, kemudian ada baris di sini enggak ada ya, enggak ada. Kemudian di baris terakhir ada 19. 1, kemudian ada 16. Kemudian yang terakhir 18. Ya, kita hitung ya. 10, 11. Jadi benar nih jumlah 11 ya. Nah, yang di interval kedua sampai dengan ke interval ke-7 ini, dengan cara yang sama kita hitung, kita cari turusnya, kita dapatkan frekuensinya 13, 9, 8, 2, 3, dan 4. Itu cara menulis atau membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita buat histogram dan poligonnya. Nah, ya. Yang ini adalah frekuensinya tadi. Yang ini frekuensinya, yang ini adalah intervalnya tadi. Dimana ini adalah usia PT Royal tadi. Jadi, kita tinggal tentukan bahwa di rentang 16 sampai 22 itu frekuensinya 11. Sudah sampai sini ya. Karena histogram di sini jadi kita tidak punya jarak. Ini tidak berjarak ya. Beda dengan diagram batang. Kemudian di interval 23 sampai dengan 29 frekuensinya 13. Kemudian yang ini
Ini 9. Ini intervalnya, ini frekuensinya 8. Kemudian ini frekuensinya 2, jadi lurus ke sini ya. Itu 2. Yang ini, itu 3. Sini ya. Kemudian yang terakhir 4. Nah, ini yang batang-batangnya ini adalah histogramnya. Sekarang yang garisnya ini, nah, garisnya ini adalah poligonnya. Oke ya? Nah, materi kita hari ini yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis via chat di WA, boleh di Microsoft Teams, atau di medsos yang lainnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.